Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Dara Fernanda dari kelas 2023D. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya sewaktu saya lagi di opname di rumah sakit. Ya, mungkin bisa dikatakan ini adalah cerita pengalaman yang menyedihkan ya teman-teman, karena memang cerita ini mungkin saya diangkat dari pengalaman pribadi saya memang. Ya, jadi yang pertama saya ingin bercerita waktu dulu, sedikit awalan dulu ya ini ceritanya. Jadi memang dari kecil, dari sewaktu saya masih kecil itu memang saya sudah sering sakit begitu. Saya memang dari kecil punya sakit tipes ya, mungkin orang mikir kayak oh punya tipes gitu. Tapi itu bagi saya sudah sangat berat sekali ya teman-teman, karena sakit ini tuh sering mengganggu saya gitu, setiap 2 tahun sekali bahkan. Jadi yang pertama saya ingin cerita waktu itu. Jadi yang pertama dulu ya, yang pertama itu waktu kelas 1 SD. Saat itu bertepatan, saya masih ingat betul, bertepatan saat ujian akhir semester UAS kalau dulu itu. Ya, lah saat itu saya tuh bingung gitu, namanya masih kecil ya. Saya ingat betul pertama kali saya dikenalkan sama jarum suntik. Ya mungkin dari bayi sudah pernah disuntik ya, tapi mungkin belum sadar. Kelas 1 bisa dikatakan ya sudah sadar gitu, karena ya sudah tahu ini jarum sakit begitu. Tapi ya saya ya berani-beranikan diri, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Ya sama kendalanya saat itu panas, lalu batuk, meriang, lalu pilek, terus demam tinggi, ndak kunjung turun suhunya begitu. Lalu saat itu saya ingat betul dibawa ke rumah sakit di Bakti Rahayu, Ketintang. Lalu saat itu saya di lab, habis di lab beneran hasilnya keluar dan ternyata positif tipes gitu. Akhirnya semenjak saat itu saya dinyatakan sakit tipes. Akhirnya saya dibawa ke ruang inap, dan ya bersyukur ya saya ditaruh di ruang yang bagus, VVIP, jadi ndak terganggu sama pasien lain gitu. Ya bersyukur orang tua diberi rezeki banyak gitu, jadi bisa masuk ruangan yang tidak gabung sama orang-orang lain gitu, jadi ndak berisik, jadi lebih bisa fokus sama kesembuhan saya. Lalu saat itu satu minggu kurang lebih 1 minggu itu saya dirawat di rumah sakit Bakti Rahayu, banyak saudara-saudara yang mengunjungi gitu. Lalu yang kedua, waktu ini tadi 2011 ya, lalu yang kedua pada tahun 2013 saya kelas 3. Ya sama seperti itu, kendalanya panas, meriang kedinginan, terus batuk, pilek, demam tinggi, dikasih obat masih belum bisa. Lalu saya akhirnya ndak bisa makan juga, mual muntah. Saya akhirnya dibawa ke rumah sakit saat itu di Siti Khadijah di Karangpilang gitu. Lalu akhirnya yang membawa saat itu opa saya, almarhum opa yang sekarang sudah meninggal. Saat itu saya masih ingat betul diantar sama mama, orang tua, sama opa. Sampai di jalan itu muntah-muntah, nggak bisa berhenti. Sampai akhirnya saya menolak untuk diopname karena mungkin ada trauma ya, karena kelas 1 tadi udah diopname, tahu rasanya kalau sakit setiap hari ditusuk jarum buat dicek darah. Saya nggak mau, akhirnya rawat jalan masih bisa. Rawat jalan, lalu saat itu berapa hari pulih, 1 minggu pulih. Lalu tadi 2011, 2013, sekarang 2015. Nah, saat ini kejadiannya ya sama. Pertama itu meriang, terus panas, terus sama gejalanya selalu sama seperti itu. Jadi setiap 2 tahun sekali itu kayak gitu. Seperti itu. Lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Lalu tidak lama kemudian kakak saudara saya perempuan itu juga mengeluh. Ternyata benar, saat itu di lab, bersama-sama di lab, ternyata saya positif tipes, sedangkan saudara perempuan saya
positif demam berdarah. Jadi saat itu ya sama-sama dirawat gitu. Jadi kasurnya itu berdampingan gitu. Dalam satu kamar itu orang tua saya merawat saya dan kakak saya. Ya bisa dikatakan ini cukup menyedihkan ya, karena bingung gitu. Ada dua anak yang bersamaan bisa sakit gitu. Akhirnya saya dirawat inap lagi di rumah sakit Bakti Rahayu juga sama. Setiap hari ditusuk jarum buat dicek darah, lalu apa ya, kayak dicek, terus nggak boleh makan aneh-aneh juga karena ya tipes kan tidak boleh makan pedas, tidak boleh kecapean seperti itu. Setiap hari dibangunkan untuk minum obat pil juga, infus yang dimasukkan, jarum yang dimasukkan dalam pembuluh darah seperti itu. Lalu akhirnya berlalu, saya dirawat bersama kakak saya sekitar 1 minggu lebih. Kalau itu 9 hari ya, 9 hari saya masih ingat, 9 hari. Lalu saat itu pulang, ya bersyukur bisa sembuh. Lalu yang terakhir itu waktu itu 2015 ya, lalu ndak kena sampai 2019, terakhir 2019 kemarin. 2019 kemarin gejala saya itu buang air besar terus sama muntah-muntah. Lalu saat itu saya lagi mudik di desa gitu. Akhirnya orang tua saya ya langsung membawa saya ke rumah sakit, takut kehabisan cairan kan, dehidrasi. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya benar di lab lagi, kan nggak bisa makan, nggak bisa apa. Ternyata saya positif tipes lagi beserta itu infeksi pada darah, infeksi kayak darah saya itu terkena infeksi, seperti itulah intinya. Terus saya juga muntaber, terkena sakit muntaber karena banyak tadi sakitnya. Akhirnya benar menginap lagi di rumah sakit. Akhirnya saat itu sudah di rumah sakit, pulang. Ya dari cerita saya kali ini mungkin ada diambil kesimpulan atau pesan kalau kesehatan pada tubuh manusia itu penting. Jadi mari kita jaga kesehatan kita bersama, karena kita itu sangat membutuhkan kesehatan. Karena kalau sakit itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mengerjakan tugas gitu. Jadi jagalah kesehatan setiap orang ini, jagalah kesehatan masing-masing dalam diri supaya kita semua selalu sehat. Jaga makanan, jaga pola tidur, terus berdoa juga ke Tuhan biar supaya selalu dikasih kesehatan, seperti itu. Ya, sekian pengalaman pribadi saya. Terima kasih.